Bakhair Beb. Masya Allah. So, lanjut udah selesai. Pas banget Beb. Oh, pas. Pas selesai, pas doa habis. Ya Allah. Tapi karena antum datang Beb, doa dulu. Udah, sudah habis. Hah? Udah. Sawa Beb. Alapu Beb ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana 'alaika kama thanaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah baca sama-sama Maulid Simtud Durar. Alhamdulillah pas kebetulan malam hari ini kita full kan karena akhir dari perjalanan 11 bulan untuk jumpa bulan Ramadan ya. Insyaallah senantiasa keberkahannya tercurahkan untuk kita semua sekeluarga dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dilanjut sekarang kita bahas khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hanya tinggal sehari ya. Iya, insyaallah. Jumat insyaallah ya, Jumat Sabtu ya insyaallah. Kita bahas tentang puasa secara menyeluruh. Kita bahas, kita artikan secara cepat ya. Lalu nanti di akhirnya akan kita simpulkan. Siap? Nah, bismillah. Jadi jangan meleng ya, jangan bengong. Karena kita artikan tidak dari hanya otak saja, tapi kita langsung dari pedoman atau dari buku panduan gitu ya. Yaitu kitab An-Nasaih Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu taala ankum ila anqal wa alamu ma'asyiral ikhwan yassarana Allahu wa iyyakum lil yusra wa jannabal usra. Ketahuilah, dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketahuilah ma'asyiral ikhwan, seluruh saudara-saudaraku, yassarnallah, katanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusan kita, wa iyyakum lil yusra, untuk kemudahan segala macam hal yang memang kita hadapi, wa jannabanal usra, dan mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang memang menyulitkan untuk kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ghafara lana fil akhirati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita kelak nanti di akhirat. Wal ula, dan juga untuk kita sekarang di dunia ini agar dimudahkan segalanya. Anna syahrul Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan, syahrun adimun, adalah bulan yang luar biasa agungnya, al-qadar kedudukannya, wal manzilah, dan juga sama nih artinya. Anna syahrul Ramadan syahrun azimul qadri wal manzilati indallahi wa inda rasulih. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang memang memiliki kedudukan yang sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah dan Rasulnya. Wa huwa sayyidus syuhur, memiliki kedudukan yang mulia dikarenakan bulan Ramadan adalah pemimpin daripada seluruh bulan-bulan yang ada. Ya, dari 12 bulan yang ada, bulan Ramadanlah pemimpinnya. Faradallahu siyamahu alal muslimin, di mana di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh umat muslim untuk berpuasa 1 bulan penuh, wa katabahu alaihim, dan itu semua telah tercatat menjadi kewajiban bagi seluruh orang-orang yang memang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan menyerahkan dirinya dengan Islam. Faqala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jadi dalilnya secara langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang memang beriman,
Ya, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, di mana ada hal yang telah diwajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diwajibkan? Asyamu adalah berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau semua, kalian semua, kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dalam dalil ini menegaskan bahwa puasa bukan hanya puasa untuk kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun umat-umat terdahulu pun pernah ada umat yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau semua kita berada di umatnya di zamannya Nabi Allah Ibrahim, ya, di zamannya Nabi Allah Daud, di zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Ini yang paling tinggi tingkatannya Nabi Allah Nuh, tingkatan paling tinggi, tapi ada yang paling afdal yaitu umatnya Nabi Daud. Gimana bayangin kalau kita ada di zaman umatnya Nabi Ibrahim, puasa 1 tahun penuh, 1 tahun bebas tidak puasa. 1 tahun berikutnya puasa lagi. 1 tahun full. 1 bulan enggak. 1 tahun. Kita 1 bulan aja udah ajrot-ajrotan ya kan. Udah banyak aja alasan. 1 bulan yang dedikasi untuk berpuasa, kita udah langsung kelimpungan. Nah, gimana kalau kita berada di umatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 1 tahun puasa, 1 tahun enggak. 1 tahun puasa, 1 tahun enggak. Bayangkan. Di zaman Nabi Allah Daud, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Itu seluruh hidup. Seumur hidupnya itu melakukan hal seperti itu. Diwajibkan untuk mereka. Ada yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana coba bayangkan kalau kita ada di zaman umatnya atau di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Seumur hidupnya harus dalam keadaan berpuasa. Berpuasa setiap hari, coba bayangkan. Nah, makanya alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma minta 1 bulan aja khususkan waktunya. 1 bulan dalam setahun khususkan waktu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya untuk puasa ya, malam harinya untuk ibadah, salat lah, zikir lah, baca Quran lah dan lain sebagainya. Bayangkan, cuma masih banyak juga orang-orang yang memang udah dikasih atau bahkan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa 1 bulan dalam setahun, justru sibuk-sibuknya pas Ramadan. Iya kan? Sibuk-sibuknya pas Ramadan lah, ngejarnya THR. Ya kan? Ngejarnya THR, ngejarnya untuk belanja. Karena nggak ada manajemen dalam kehidupannya. Coba kalau dalam 11 bulan itu. 11 bulan dia tabung tuh setiap bulan. Ini untuk Ramadan. Bulan Ramadan ya udah kerja biasa aja. Sebisanya aja ya. Jangan benar-benar dipaksain sampai benar-benar ngoyo justru di bulan Ramadan yang memang dia kejar kayak benar-benar ngejar sesuatu. Padahal harusnya ibadah. Bayangkan sudah kutiba alaikum ya kan, kutiba alaikumus siyam. Wa fihi, di dalam ayat tersebut, syahrul Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu kenapa kok Allah Subhanahu wa taala muliakan anzalallahu kitabahu, di mana di bulan Ramadan Allah turunkan kitabahu, yaitu Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wa ja'ala min layalihi lailatal qadri. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan di 1 malam di bulan Ramadan itu ada malam yang luar biasa sekali, di mana di dalam malam-malam bulan Ramadan ada 1 malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Mengapa dikatakan sangat-sangat mulia? Allati hiya khairun min alfi syahr, yang dimana dikatakan mulia karena memiliki keunggulan, keutamaan, keafdoliahan ya, di mana 1 malam tersebut dibandingkan dengan 1000 bulan. Bayangkan kalau kemarin kita sudah hitung 1000 bulan itu berapa? Wal alfu syahr ya, yang dimana katanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, 1000 bulan itu aktsar min salasa wa thamanina sanah, lebih banyak daripada 83 tahun. Melebihi umur kita. Kalau kita jumpa dengan Lailatul Qadar, beribadah full siang malamnya, itu tandanya kita sudah beribadah melebihi umumnya umur kita. Ya, zaman-zaman sekarang umur berapa paling banter-banter? 70-an ya. 70 udah banter sudah. Itu kalau udah ketemu jumpa dengan Lailatul Qadar, siangnya ibadah ya, dengan berpuasa, malamnya kita ibadah full tanpa ada lalai, tanpa ada lupa, tanpa ada menghabiskan waktu sia-sia.
Bayangkan tercatat kita ibadah selama apa? Selama 83 tahun. Masya Allah ya. Terus dikatakan fa'ata'ammal hisabu dzalik, ingat baik-baik, renungkan baik-baik hitung-hitungan tersebut. Hitung-hitungan kita berapa panjang umur kita ya, atau bahkan umur kita sudah kita habiskan dengan kelalaian. Maka apa jaring di bulan suci Ramadan ini Lailatul Qadar. Wa tafakkar fi nafsika ay lailatin hadhil lailah. Coba fikirkan kata Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, coba fikirkan fi nafsika dalam diri kita. Ayu lailatin hadhil lailah. Malam apa? Ya, malam apa ini sebagaimana Allah sudah berikan untuk kita sebagai malam yang penuh kemuliaan. Allati sarat innallahi khairan wa afdal, yang mana Allah telah jadikan ini malam lebih baik dan lebih afdal min hadhil mudda at-tawilah, daripada waktu yang luar biasa panjangnya. Satu malam saja bagaikan 1000 bulan, bagaikan 83 tahun. Coba bayangkan, mengapa? Ya. Terus dikatakan waqala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi. Dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu telah diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Qur'an ya, menjadi kalamullah, hudan lin-nasi, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, pedoman untuk umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga di dalamnya ada penjelasan untuk petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan juga ada sesuatu yang memang bisa kita bedakan, menjadi pembanding di dalam Al-Quran mana yang baik dan mana yang buruk. Tsumma qala, dan dilanjut Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, inna anzalnahu, ya, itu sudah hafal semuanya nih. Yang dimaksud di situ adalah ayat Al-Quran. Inna anzalnahu, domir di sana, hu-nya itu adalah Al-Quran. Fi lailatul qadar. Ada di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa itu Lailatul Qadar? As-surah ila akhirah. Di dalam surat tersebut menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Sebelumnya kita sudah bahas. Itu dalil untuk penjelasan yang memang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tadi. Fa'arrafna, dalam penjelasan tersebut, ya, di mana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan dalil-dalilnya jelas, ya, untuk kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh bahagia. Karena apa? Ada kemuliaan di sana. Bahkan kalau dibilang bukan hanya bulannya saja, tapi ada satu malam yang memang Allah muliakan dari bukan hanya 1 tahun, tapi dari 83 tahun. Apabila seseorang menghabiskan umurnya masih mulia, masih lebih baik satu malam hari ini. Satu malam ini itu lebih baik daripada 83 tahun yang sudah kita lalui. Bayangkan. Ya, makanya jangan sampai terlewati. Fa'arrafna subhanahu annahu anzalal Qur'an fir Ramadan. Maka kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan secara keseluruhan. Tsumma annahu anzalahu fil lailatul qadri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Minhu alal khusus, ya. Di dalam bulan Ramadan secara khusus, di dalam Lailatul Qadar secara khusus. Jelas ya di situ. Wa hadzal inzal minal lauhil mahfuz, di mana diturunkan Al-Qur'an itu dari Lauhil Mahfuz. Ya, kita tahu ya, beberapa riwayat lain memang menyatakan berbeda, namun yang mu'tamad, ya, yang disepakati banyak para ulama, diturunkannya itu di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an diturunkan di Lailatul Qadar. Wa hadzal inzal minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Yang mana dikatakan ya, dari Lauhil Mahfuz itu ya diturunkan ke muka bumi. Nazal Al-Quran jumlatan wahidah, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan secara serentak atau keseluruhan, seperti inilah, seperti yang sekarang kita terima. Nah, kalaupun memang seumpama wahyu demi wahyu satu persatu itu memang sesuai kejadian-kejadian itu melalui tahapan-tahapan nuzulnya Al-Quran tersebut. Tapi secara keseluruhan ketika sudah disempurnakan, dalam artian dalam keadaan sempurna wahyu sudah diturunkan, turunlah keseluruhan Al-Quran di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Terus
Wa nazala bihi Jibril bi amrillahi ala rasulihi alaihi salam mufarriqan fi nahwi 23 sanah. Ya, yang tadi jumlahnya ada 23 sanah. 23 tahun. Ya, bayangkan satu buku, satu kitab Al-Quran yang memang kita tahu itu buku atau kitab Al-Quran yang memang kita pegang selama ini, itu melalui perjalanan panjang, yaitu berapa? 23 tahun. Baru secara kesempurnaan Allah turunkan untuk menyatakan ini adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lain. Karena kitab Al-Quran adalah sebagai kitab yang memang mengumpulkan, merangkum seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Ada 104 kitab itu seluruhnya ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran dinyatakan sebagai kitab yang paling sempurna, kitab yang paling mulia, dikarenakan itu Allah SWT menjaganya sampai detik ini, sampai nanti di yaumil qiyamah. Wahya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 23 tahun, ada beberapa riwayat yang memang menyatakan berbeda, namun dikatakan di sini 23 tahun. Salah satunya kita ambil riwayat itu 23 tahun ini hiya muddatul wahyi, katanya hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jumlah di mana wahyu terus diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza auhallahu ilaihi wa huwa ibn arba'ina sanah. Kenapa kok dihitungnya 23 tahun? Karena Allah SWT mewahyukan pertama kali ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Wa qubida alaihi salatu wasalam ala 63 sanah. Lalu Allah SWT memanggilnya ya dari alamul dunia untuk ke alamul akhirah atau ke alamul barzah, ya, ke alamul uluhiyah, dikatakan di umur 63 tahun. Kadzalika qala ulama al-muhaqqiqun minas salaf wal khalaf. Seperti itulah salah satu riwayat yang memang banyak dicantakan oleh para ulama-ulama, baik ulama salaf ataupun ulama khalaf. Kita lanjut lagi. Itu pembukaan untuk bagaimana kita rasakan bahwa ini bulan Ramadan di hadapan kita. Kalau kita masih belum ada rasa untuk menyambut bulan Ramadan, maka kita renungkan kembali. Apa yang perlu kita renungkan? Renungkan yang pertama tadi aja dulu. Pertama tadi ya dijelaskan oleh Habib Abdul bin Ali Al-Haddad, dijelaskan tentang apa? Ada satu malam di bulan Ramadan yang kita nggak tahu. Nanti dijelaskan di dalamnya itu, nanti kita nggak tahu bulan Ramadan itu kapan. Sekarang kebanyakan orang di 10 malam terakhir, ya betul, tidak kita salahkan. Karena para ulama sudah menjelaskan itu. Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ada satu malam yang dinyatakan Lailatul Qadar. Iya betul, tidak kita nafikan. Namun beberapa ulama yang lain, salah satu di antaranya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak dipastikan di 10 malam terakhir. Bahkan bisa di antara satu bulan penuh itu. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 3, bisa tanggal 5, bisa tanggal... Emang kebesaran atau lebih besar kemungkinan itu di malam-malam ganjil. Namun tidak bisa dipastikan juga. Untuk apa? Untuk agar kita tidak hanya mengkhususkan nanti pas 10 malam terakhir aja siap-siap getol-getol. Bukan. Tapi sekarang bukan begitu. 10 malam terakhir justru malas-malasnya. Malas-malasnya ke masjid, ya kan? Coba liatin masjid-masjid udah mulai sepi pas 10 malam terakhir, ya kan? Udah bubar. Justru hari pertama itu betul-betul full, ya kan? Lah kalau 10 malam terakhir mah udah siap belanja, ya kan? Bini-bininya masak di rumah. Hati-hati, dengar baik-baik. Kita sebagai orang-orang yang betul-betul mengaji, belajar, ya kan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui apa? Melalui ilmu-ilmu yang memang Allah titipkan sekarang ini. Jujur ya, bukan Al-Fagir yang memberikan ilmu. Al-Fagir hanya menyampaikan. Pada dasarnya antum yang hadir, Allah berikan ilmu kepada kita semuanya. Maka ini adalah tanda di mana Allah mengingatkan kepada kita. Yang dulu-dulu mungkin kita lalai, lupa, dan hilangkan waktu dengan sia-sia. Sekarang ini waktunya kita sambut bulan Ramadan di hadapan kita ini dengan penuh bahagia. Agar kita bisa jumpa dengan yang namanya Lailatul Qadar. Berapa banyak memang dosa-dosa kita selama ini? Berapa banyak? Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk kita semuanya, ya, sehingga kita diingatkan lagi di hari ini, di malam ini, untuk mengingat ada satu malam Lailatul Qadar itu bisa betul-betul menutupi keseluruhan amal yang memang selama ini kita lupakan, ya, atau mungkin dosa-dosa selama ini kita kumpulkan. Maka di satu malam Lailatul Qadar ini Allah akan berikan seluruh hari dan malamnya itu dengan penuh pahala. Pahala apa di hari itu? Ya,
Semuanya coba ya Bang kan. Jadi udah insya Allah yang ketemu malam Lailatul Qadar jannah insya Allah. Amin. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Terus dikatakan wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjut lagi, fadilah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gala Ramadan ila Ramadan katanya. Dari bulan Ramadan ketika berjumpa dengan bulan Ramadan wal jum'atu ilal jum'ati dan hari Jumat ketemu hari Jumat. Ini bayangkan kalau dari bulan Ramadan masih bisa jumpa bulan Ramadan bersyukurlah. Kalau dari hari Jumat pengen ketemu hari Jumat, bersyukurlah. Itu tandanya. Itu yang dimaksud. Jelas? Alhamdulillah nih kita udah ketemu Kamis, besok Jumat. Tandanya kita dikasih lagi ketemu hari Jumat. Dari bulan Ramadan ketemu bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bersyukur di sana. Kenapa? Ditambah lagi di sini wassalatu ila shalah karena di riwayat lain hanya 2 kali doang. Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat. Di sini wassalatu ila shalah dan juga salat dengan sampai jumpa dengan salat mukaffiratun lima bainahunna. Ada ampunan dosa di antara keduanya. Dari antara kedua waktu tersebut ada apa? Ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibilang duduk diam saja, duduk diam. Kalau kita ngerjain salat, nunggu salat berikutnya, Allah senantiasa ampuni dosa-dosanya. Ya. Dosa-dosanya senantiasa Allah ampuni sampai ketemu lagi waktu sholat. Tapi kalau dia berdosa lalu nggak ketemu waktu sholat selanjutnya, nah, bisa-bisa kalau memang belum tobat, belum istighfar, dosa yang tadi ya antara itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari Jumat ke hari Jumat ada dosa-dosa diampuni kalau ketemu lagi. Dari Ramadan ketemu Ramadan, kalaupun memang ketemu dengan bulan Ramadan maka diampuni Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya. Allahumma ja'alna minhum amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus ada syaratnya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW yang ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza jutunibatil kabair. Apabila itu pun dia orang yang diberikan ampunan oleh Allah tadi ya. Kalau jumpa dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan, Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, diampuni segala macam dosanya. Walaupun dia hanya duduk diam. Apabila apa? Apabila dia menjauhi dirinya dari dosa-dosa besar. Nggak ngelakuin dosa besar aja. Duduk diemnya itu kita nggak ada dosa. Paham? Duduk diem nggak ada dosa. Subhanallah. Kalau dosa besar kita jauhin lah. Kita mah sekarang zaman sekarang nih. Ya Allah, kagak boleh duduk dikit sama orang. Udah gibah aja. Ngegibah zaman sekarang. Ini di luar sana kan duduk sebentar aja sama orang. Obrolannya gibah, ya kan? Udah langsung dosa besar. Lah gibah dosa besar. Coba kagak kerasa. Ya, makanya ini kita jauhin dah yang dosa-dosa besar kita jauhin. Wa qala alaihi salatu wasallam lalu dilanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya fi syahr Ramadan bertepatan dengan bulan Ramadan huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan-bulan sabar. Wa sabru thawabuhul jannah dan apabila yang kita tahu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah di sini as-sabru thawabuhul jannah. Kesabaran itu pahalanya balasannya adalah surga. Luar biasa. Sabar aja dulu ya. Di bulan Ramadan kita sabar. Apa yang memang kita hadapi kita sabar. Sabar kita sudah jelaskan. Ana udah jelaskan sabar itu 3 kategorinya. Sabar untuk menghadapi musibah. Ini yang paling lemah. Kesabaran yang paling lemah itu ketika kita bersabar menghadapi musibah. Ada tingkatan selanjutnya adalah kesabaran yang memang lumayan kuat, lebih kuat dari yang sebelumnya. Kesabaran ketika kita menjalankan taat. Ada kesabaran yang ketiga, ini yang paling hebat. Kesabaran ketika kita menjauhi maksiat. Orang bersabar untuk tidak melakukan maksiat, ini adalah orang-orang yang hebat. Karena menjaga kesabarannya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menjalankan taat tetap hebat, kuat dia menjalankan kategori yang memang kedua. Tapi tidak bisa lebih hebat dari orang-orang yang menjauhi maksiat. Ada di antara keduanya itu atau setelah keduanya itu ada kesabaran untuk menghadapi musibah. Nah, kalau untuk menghadapi musibah itu paling lemah aja kita udah nggak kuat. Gimana sabar untuk taat? Pengen ngaji, udah leher, nengok-nengok karena kini untuk ibadah, sholat, dengkul, udah sakit, ya kan? Apaan lagi mata kaki, udah kayak cantengan, ya kan? Apaan lagi? Kita disuruh ibadah nih. Salat raweh ya kan, disuruh salat raweh, ya Allah udah langsung dikasih 23 aja ngantuk. Kalau kagak ngantuk jidat berasa sakit panas, pengen kapalan
Ya macam-macam aja deh. Ya, nah gitu nih, kayak begitu gitu nih. Nah, makanya kalau dibilang sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus perlu sabar. Wa qala fihi, dan Rasulullah SAW bersabda lagi untuk bulan Ramadan, wa awwalu atau awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru idkun minan nari. Di mana bulan Ramadan pertamanya awal-awalnya rahmatun. Jadi kalau dibagi menjadi 3, 10 hari, 10 hari, 10 hari, ya. Atau kalau dibilang hari pertama, hari terakhir, dan hari di tengah-tengahnya. Ya. Apabila dibagi 3, karena dibagi 3, awaluhu kalau yang pertamanya itu rahmah. Awal-awal Ramadan itu menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Terus awsatuhu maghfirah, di tengah-tengah bulan Ramadan itu ada ampunan, ya. Di tengah-tengah bulan Ramadan ada ampunan. Wa akhiruhu itkun minan nar, terakhirnya adalah pembebasan dari neraka. Atau mungkin kalau dibagikan lagi, kalau maknanya kalau kita artinya seperti itu. Artinya awalnya adalah kasih sayang Allah berikan. Awalnya. Terus tengah-tengahnya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhirnya adalah apa? Pembebasan dari api neraka. Kita maknai lagi awal-awalnya, yang dimaksud awal-awalnya ketika orang bisa jumpa dengan bulan Ramadan, tandanya Allah sayang kepadanya. Jelas? Ketika orang berjumpa bulan Ramadan, tandanya Allah sayang kepadanya. Untuk apa? Untuk bisa hadir jumpa dengan bulan Ramadan. Tengah-tengahnya yang mana? Ya udah, setelah hari pertama, setelah jumpa sampai menjelang akhir. Di antara awal dan akhir itu semuanya adalah maghfirah. Awsatuhu maghfirah. Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dengan kita berpuasa seluruh dosa-dosa kita berguguran. Ya, jadi di tengah-tengahnya itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingin ampuni. Makanya Allah di awal-awalnya itu sayang, karena sayang kepada hamba-hambanya, Allah ampuni di tengah-tengahnya. Lalu akhir-akhirnya kalau dia komplit, sempurna di bulan Ramadan tanpa apa? Tanpa yarfus atau yafsuk, tidak melakukan kefasikan, tidak lalai, tidak bahkan dijauhi kemaksiatan di bulan Ramadan. Itkun minan nar, dikatakan apa? Dibebaskan dirinya dari api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu makna daripada hadis ini. Jadi jangan hanya awalnya dibagi 10 hari, 10 hari, 10 hari. Ya udah ntar pilih aja dah. Ana pengen yang disayang aja sama Allah dah, rahmat aja. Ya, rahmat dari Allah aja 10 hari puasanya, 10 hari ibadahnya, 20 belakangan udah cukup lah, ya kan itu. Rahmat aja. Jangan ya. Makna daripada hadis ini bisa maknanya seperti itu, bisa juga hari pertama, hari tengah-tengah yang di 15 itu sama di hari terakhir, hari ke-30. Tapi dimaknakan juga awalnya hari pertama, tengah-tengahnya yang diisinya, yang akhirnya yaitu hari 30-nya itu. Jadi itu yang memang harus kita pahami dengan hadis ini. Makanya jangan sampai terlewati. Satu hari pun di bulan Ramadan jangan terlewati. Wa annallaha ta'ala yanzuru fi awwalil lailatin minhu ilal muslimin. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Makanya dikatakan awwaluhu rahmah. Awal-awalnya itu kasih sayang dari Allah SWT. Dengan kasih sayang seperti apa? Allah melihat secara langsung. Allah memperhatikan secara langsung. Bagaimana penyambutan kita bulan suci Ramadan. Makanya sambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh bahagia. Kalau kita sudah sambut dengan bahagia, Allah pun akan memberikan kita dengan sangat bahagia. Dengan senang Allah memberikan. Udah nggak kurang-kurang Allah akan kasih apapun yang kita inginkan. Bayangkan. Dikatakan di sini, wa annallaha ta'ala yanzuru fi awwalil lailatin. Sesungguhnya Allah SWT akan memperhatikan, akan melihat di hari pertama, di malam pertama, minhu ilal muslimin, ya, di hari pertama di bulan Ramadan itu akan melihat kepada semua orang-orang yang muslim, semua orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Wa man nadhara ilaihi, wah, apa gunanya kalau Allah melihat kepada kita, memperhatikan kita? Wa man nadhara ilaihi, dan apabila ada yang memang dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhu, tidak akan pernah mungkin Allah azab, ya. Dijauhkan dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita terkumpul menjadi orang-orang yang memang dijauhkan dari azab-azabnya Allah. Wa yaghfir lahum. Enggak sampai di situ saja. Kalau sudah diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dirinya. Diampuni dari seluruh dosanya, sebesar apapun dosanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Terus fi akhiril lailatin minhu, katanya
di akhir-akhir malam malam bulan Ramadan. Hati-hati ya kan, jangan sampai terlewatan. Waqala Jibril. Nah, dilanjut. Malaikat Jibril pun ikut serta. Kalau sudah datang bulan Ramadan, bahkan malaikat Jibril ikut serta. Ketika itu, malaikat Jibril menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril Rasulullah alaihi wasallam, ya, man adraka Ramadana falam yughfar lahu abadahu Allahu. Ya Rasulullah, yang dimaksud di sini man adraka Ramadan, barang siapa ada seseorang yang memang bisa jumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu abadahullahu, maka apabila orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, abadahullahu, maka Allah jauhkan dirinya dari Allah. Ya, maka tandanya orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Ya, katakan amin ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah faqala Rasulullah amin, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau datang bulan Ramadan tapi justru di bulan Ramadan makin getol maksiatnya, ya karena memang ikut orang begadangan. Ikut orang-orang begadang, ikutan sahur, bangunin sahur bahkan, tapi diisi di malam hari itu dengan maksiat. Siang-siangnya tidak berpuasa, bermaksiat juga dan lain sebagainya. Nah itu, makanya kalau di bulan Ramadan tidak bisa menjalankan amal-amal yang memang di sana ada amalan-amalan yang dapat berdampak maghfirah, ya, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh malaikat Jibril apa? Abadahullah, Allah jauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Itu tandanya orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan oleh Imam Haddad di sini, qultu wa dzalika litaysir asbabil maghfirah. Kenapa kok bulan Ramadan sampai sebegitunya? Dikatakan dalika, dikarenakan di bulan Ramadan ini litayassar asbabul maghfirah, ya. Karena saking mudahnya sebab-sebab seseorang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah SWT fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini sangat mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jangan ngapa-ngapain. Siang hari bulan Ramadan cukup berpuasa, duduk diem, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Bayangkan, ya. Karena dikatakan nanti sebenarnya dikatakan di sini ada dikatakan zakatul ajsam atau zakat diri kita ini, zakat. Kalau semua zakat diri kita itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Sebelumnya kita sudah bahas, ya. Fi Ramadan aktsaru minha, di bulan Ramadan itu sebab-sebab diampuninya dosa-dosa itu lebih banyak fi ghairiha, katanya fi ghairihi, di antara atau apabila dibandingkan dengan bulan selain bulan Ramadan. Minasyuhur. Falaisa yuhramul maghfirah fihi, maka kalaupun memang ada sebab-sebab ampunan dari Allah itu sangat banyak, lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya, ya. Di bulan Ramadan lebih banyak nih. Apabila katanya falaisa yuhramu al-maghfirah, tidak ada yang memang dijauhkan dari ampunan Allah illa man tafahasya i'raduhu anillah, kecuali orang-orang yang betul-betul menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azumat jira'atuhu, katanya Allah, dan sangat besar pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaujabal bu'du wa tardu an babillah, itu menyebabkan diusir dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir, dijauhkan dari pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang memang di bulan Ramadan itu dirasanya biasa-biasa saja. Atau mungkin bahkan kita dulu seperti itu, merasa bulan Ramadan itu bulan yang hanya biasa, ya. Hampa sih tidak, tapi ya tidak terasa apa-apa, tidak ada yang istimewa di bulan Ramadan, bahkan dengan maksiat, bahkan dengan kelalaian dan lain sebagainya. Berapa banyak kita dulu seperti itu. Ke depan kita rubah itu semuanya, ya. Karena dikatakan di sini tidak ada orang-orang yang memang menjauh di bulan Ramadan, merasa bulan Ramadan hanya bulan yang biasa-biasa saja, bahkan tidak mengejar sebab-sebab maghfirah, maka orang tersebut sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah usir dia dari pintunya Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya dikatakan di sini Al Habib Abdullah bin Ali Haddad mendoakan kepada kita semua, nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita, keselamatan untuk kita, min sukhtihi, dari kebencian Allah Subhanahu wa taala, wa adzabihi, dan juga dari azabnya Allah Subhanahu wa jami'i balai, dan dari seluruh bala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Niatnya tadi anak pengen semua satu bab ini. Ya Allah Rabbi, waktu tapi jam berapa nih sekarang? Jam 9 aja, jam 22.47, no, udah jam pengen sampai 11. Ya. Tapi enggak apa-apa dah.
Tadi ana udah niatan pengen 1 bab tadi. Pengen 1 bab nih cuma 7 lembar ya, 7 lembar. Cuma karena waktu yang tidak memungkinkan kita sedikit lagi saja dah. Mana tadi? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ya. Waqad warada waqad warada anna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu kullaha katanya fi Ramadan. Kita sudah dengar dari mulai sejak dulu mungkin, atau kita ingatkan lagi di sini dalam kitab An-Nasairiniyah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan waqad warada, dan sungguh telah sampai kepada kita suatu hadis, suatu riwayat yang menyatakan anna abwabas sama, sesungguhnya pintu langit dan juga abwabul jannah, pintu-pintu surga itu tuftahu kullaha fi Ramadan, dibuka di bulan Ramadan. Surur, kalau semua ilustrasi ini, ilustrasi kalau kita ilustrasikan, orang kalau buka rumah, tandanya akan menyambut sesuatu, ya kan? Apa yang disambut itu apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Amalan-amalan hamba-hamba Allah yang memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan disambut. Seluruh amalan-amalan itu disambut. Para malaikat yang memang memiliki tugas untuk menyampaikan berita-berita dari hamba-hamba Allah itu semuanya disambut. Semua akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Laporan-laporan kebaikan. Jangan apa namanya? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Wa tughlaqu abwaban niran, yang dimana di bulan Ramadan itu ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Wa tuqayyidu mardata syayatin wa yadhhabu bihim ilal bihari, katanya kai la yufsidu alal muslimin siyamahum. Dan juga apaan? Diikat seluruh setan-setan yang berkeliaran, yang selama ini mengganggu kita, membuat kita malas, membuat kita enggan lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Itu semua setan-setan itu terikat, diikat, dirantai oleh para malaikat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala katanya, wa yudhabu bihim, dan itu semuanya diusir, dilarikan, dipergikan semuanya apaan? Ilal bihari, ke lautan. Jadi jangan salahkan kalau semua di lautan atau pantai-pantai itu tempat-tempat jangan salah-salahin, ya kan? Karena memang dari sono masuk ke laut, dilempar ke laut, ya sebelum ke darat lewat pantai. Makanya di lautan itu banyak setan katanya. Kenapa kok dilempar begitu? Kenapa kok diusir begitu? Kaila yufsidu alal muslimin, agar tidak membuat buruk atau mengajak keburukan atau mengganggu orang-orang yang muslim, siyamahum, ketika berpuasanya, wagiyamahum, dan juga ketika ibadah malam hari. Jadi kalau semua di bulan Ramadan itu, ya Allah, jangan lagi salah-salahin setan. Kalau kita malas, ya udah berarti bukan setan lagi. Kalau kita malas berarti tandanya memang kita ini setan. Ya kan? Ya. Ada sifat itu, sifat kemalasan kita ya. Sifatnya ada sifat yang memang malas untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahin setan lagi. Wah, ini nggak tahu nih setan ini kuat banget ini. Udah. Jadi kalau ngukur kita ini memang digangguin setan atau memang kita ini bersifat jelas. Nah ini kita ngukurnya kapan? Ngukurnya bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan kita ukur. Kita rajin apa enggak di bulan Ramadan? Kalau kita rajin di bulan Ramadan, oh iya, di bulan selain bulan Ramadan berarti tandanya kita diganggu setan. Tapi kalau bulan Ramadan kita dasarnya males, oh udah. Kita Nah memang kita di dalam diri kita ada setan yang nggak bisa kita buang. Siapa? Khannas. Jadi kalau kita bilang kita, ya berarti orangnya itu bukan kita. Na'udzubillah min dzalik nih. Jadi kalau seumpama kita orang nih males gitu, biar jangan kita lah, kita ngaji ya kan. Biar khonasnya juga takut sama kita kalau semua udah ngaji mah. Jadi kalau ada orang malas di bulan Ramadan, ya jangan nyalahin setan. Udah jelas itu ada setannya. Terus mana tadi? Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan. Bayangkan. Kita nggak dengar, tapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan di sini. Wa yunadi munadin kullal lailatin min Ramadan. Ada seruan, ada panggilan, ya. Ada seruan, ada panggilan yang terus diserukan di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam itu ada panggilan di bulan Ramadan yang memang kita tidak dengarkan, tidak bisa mendengar. Apa panggilannya? Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya baghil khair aqbil. Ya. Orang-orang yang ingin kebaikan, ya, ingin diberikan kebaikan, ingin dikumpulkan dengan orang-orang baik, ingin dihadiahi kebaikan, aqbil, sambut. Coba bayangkan, di setiap malam bulan Ramadan, ya, ada panggilan untuk menyambut. Setiap harinya itu sambut.
Agbil. Terus apaan? Wa ya baghi syarr, orang yang inginkan keburukan, apaan? Dikatakan agsir. Mana tadi? Oh, iya benar. Agsir. Dan orang-orang yang ingin keburukan atau ingin diberikan keburukan, ya kan? Agsir. Paham? Jadi kalau dibilang, kalau seumpama orang-orang yang memang berniat untuk melakukan keburukan, coba kurangi di bulan Ramadan. Keburukan kita terlalu banyak di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan, kurang-kurangilah. Dengan berkurangnya di bulan Ramadan, insya Allah keburukan itu tidak lagi berulang, ya, setelah melalui bulan Ramadan. Terus wa warada aidan anna man tagarraba ila Allah fi Ramadan bi faradatin udilat lahu sab'ina faridatan. Dan diriwayatkan lagi, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah, ya, di bulan Ramadan bi faridatin, apabila itu jenisnya yang fardu, maka akan lipat gandakan pahala fardunya itu menjadi 70 kali lipat pahala fardu. Fi ghairihi, yang mana apabila dilakukan di selain bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan sholat misalkan 5 waktunya nih, subuhnya aja sholat. Kalau di bulan-bulan selain bulan Ramadan, pahalanya yaitu pahala 1 kali aja. Tapi kalau di bulan Ramadan, pahalanya itu dikali lipatkan menjadi 70 kali melakukan sholat tersebut. Masya Allah. Indahnya bulan Ramadan ya. Indahnya bulan Ramadan itu perlu kita ada rasa. Masya Allah. Jadi setiap nanti, kenapa kok kita memang dianjurkan untuk menyambut bulan Ramadan? Setiap ibadahnya kita bisa merasakan keindahan. Setiap ibadahnya kita bisa merasakan kenikmatan. Lebih nikmat dari ibadah-ibadah sebelum bulan Ramadan. Paham? Itu kenapa kok kita dianjurkan untuk menyambut bulan Ramadan. Sedikit lagi. Wa nawafil Ramadan tadi. Wa man taqarraba fihi binafilatin, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunnah-sunnah, udilat lahu faridatan yuaddiha fi ghairihi, katanya, maka akan disamakan pahalanya itu bagaikan melakukan kefarduan atau kewajiban yang memang dilaksanakan di selain bulan Ramadan. Wa nafil Ramadan bimanzilatil faraid. Maka di sini disimpulkan kalau kesunahan-kesunahan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dirubah pahalanya menjadi pahala fardu. Justru yang harus kita tahu, kalau udah dirubah pahala menjadi fardu itu berarti pahalanya lebih besar, pahalanya lebih banyak. Terus wa fina syuhur, katanya min haitsu tsawab, itu hanya batasan terhitung pahalanya saja. Pahalanya. Jadi biar dipahami, Al Habib Abdullah bin Al-Haddad ini menjelaskan di sini untuk udilat diganti menjadi fardu itu pahalanya. Sunnah ya tetap sunnah. Bukan Al Habib Abdullah bin Al-Haddad ini sedang merubah hukum. Bukan sedang merubah hukum. Namun sedang menjelaskan kepada kita alangkah indahnya. Ya, alangkah indahnya ketika kita tersenyum aja, yang sunnah tersenyum atau ucapkan salam, assalamualaikum, itu pahalanya fardu. Pahalanya pahala wajib. Sedangkan kita tahu yang namanya wajib dan sunnah itu lebih afdal yang wajib, lebih besar pahalanya, lebih banyak pahalanya yang wajib. Maka bagaimana? Dengan melakukannya kita diberikan lebih besar pahalanya dari selain bulan Ramadan. Makanya jangan kurang-kurangin. Bulan Ramadan banyak-banyakin. Bahkan senyum, banyakin senyum dah ya. Lapar guys, senyum aja dah. Hah? Ya lapar ya, senyum aja dah. Terus wa faraidu mudha'afatan, katanya wa faraiduhu, katanya mudha'afatun 'alal faraid fi ghairi ila 70 dhifan. Ini dijelaskan yang sebelumnya aja. Nah, wa qala sallallahu wasallam, jadi satu pasal doang, pengen satu bab jadi satu pasal doang nih. Ini jam 11 Qala, dan Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan, ya, wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan selain puasa nih, imanan wa ihtisaban, dilandaskan karena keimanan. Ini ingat baik-baik. Jadi kalaupun memang kita melakukan puasa, ibadah di hari-hari sebelum kita sekarang belajar ini, karena hanya ngelakuin saja, gugurkan kewajiban saja, ya, biarkan masa lalu itu kita rubah masa depan kita dengan cara seperti ini. Apa? Imanan wahtisaban. Dasar, landasan kita lakukan amal ibadah kita, puasa kita, seluruhnya karena memang kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan itu semuanya. Wahtisaban. Ihtisaban ini yang dimana kita niatkan seluruhnya itu kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kita inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Siapa yang berpuasa, siapa yang beribadah dan lain sebagainya, baik salat duhanya, salat tahajudnya, salat witirnya dan lain sebagainya, salatnya ya, atau baca Qur'annya dan semua hal itu berharaplah dari Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Jangan berharap dari siapapun ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan yang memang harus kita rasakan. Karena apa? Karena kalau kita beribadah melakukan cara-cara seperti ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bayangkan, dengan kita beramal baik, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta balasan dari siapapun, maka akan Allah ampuni, minimal Allah ampuni dosa-dosanya, seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Dari dulu nih, dari mulai balik kita lakukan dosa ya, sampai detik ini. Kalau dibilang sampai detik dia beribadah ketika memang betul-betul membuktikan ya dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta balasan atau pahala, ganjaran dan semua hal itu dah karena dari Allah Subhanahu wa taala, minimal Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah majalamin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terakhir, qultu wal iman. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan iman itu apa? Huwa tasdiqu biwa'dillah, yaitu dia percaya, yakin dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada iman yang dimaksud keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diyakini juga bahwa ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtisab, apa maknanya? Huwal ikhlas lillahi taala, keikhlasan dipasang dalam dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta balasan itu seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu meminta pun kalau dia bilang. Tapi kalaupun memang pengen mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta, enggak perlu minta aja, kita kasih aja sama Allah. Kita enggak minta aja, selama ini Allah kasih. Makanya wa ma ba'dahu fi kalimatan wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan juga ya Allah berikan kita umur yang panjang, keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kuat menjalankan bulan Ramadan. Dan duduknya kita di majelis taklim yang mulia ini mudah-mudahan pahalanya Allah berikan juga untuk orang tua kita dan juga orang-orang kita cintai. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dan juga Allah kuatkan agar senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada mudah-mudahan Allah muliakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk lebih sempurna kita baca doa khatmul majlis sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل الغسل أنثى وذكر ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما واخل أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين. Fahimtum?